Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Giziling, ketemu lagi dengan saya Rifki di channel YouTube Giziling. Apa kabar teman-teman semua? Semoga Sobat Giziling selalu sehat, semangat, dan juga jangan lupa menerapkan protokol kesehatan ya. Oke, kali ini kita akan bahas terkait penurunan berat badan. Di sini ada nggak yang pernah punya pengalaman program penurunan berat badan? Sepertinya banyak ya dari teman-teman sekalian yang punya ataupun pernah pengalaman untuk program penurunan berat badan. Nah, di sini pasti teman-teman kemudian ada mungkin kenalan teman-teman sekalian itu mempunyai program penurunan berat badan dengan berbagai macam metode. Biasanya sih ada dua kemungkinannya yang saya tahu ya, dari segi pola makan, dari dietnya, atau dari program aktivitas fisiknya atau olahraga. Nah, di sini mungkin teman-teman memikirkan terkait mana sih yang lebih efektif atau mana sih yang lebih bagus untuk penurunan berat badan, ya kan? Apakah dari diet ataupun pengurangan kalori secara besar-besaran dari pola makan, atau peningkatan aktivitas fisik teman-teman sekalian dari segi olahraganya, seperti itu. Nah, kita akan kupas satu-satu ya. Untuk yang pertama, kebanyakan orang ingin proses penurunan badan secara cepat ya. Betul atau betul? Pasti orang ingin proses penurunan berat badan itu secara cepat dan instan. Nah, padahal di sini kita harus tahu dulu apakah ini baik atau tidak. Nah, teman-teman mungkin sadar ataupun kebanyakan orang sadar bahwa teori kalau kita makan banyak, kemudian kita memasukkan kalori yang besar dalam tubuh, itu menyebabkan penumpukan kalori dalam tubuh kita. Nah, apalagi yang ini istilahnya tidak ada ataupun tidak diimbangi dengan aktivitas yang memadai untuk pengeluaran kalorinya. Nah, sehingga teman-teman berpikir, berarti kalau kita kurangi porsi makannya secara drastis atau secara ekstrim, kita akan memperoleh penurunan berat badan secara cepat juga, seperti itu. Nah, kebanyakan teman-teman ataupun orang awam pasti berpikir seperti itu atau berpikir demikian, dengan harapan dia bisa mencapai penurunan berat badan mungkin berkilo-kilo ya dalam waktu yang singkat. Mereka tidak peduli walaupun mereka merasa lapar gitu ya. Jadi boleh pengorbanan, mereka menahan rasa lapar dan mengonsumsi makanan ataupun kalori yang kurang dari yang seharusnya, seperti itu. Nah, apa sih yang terjadi jika kita melakukan defisit kalori yang secara besar-besaran dan kita menahan rasa lapar? Nah, di sini saya ingin menginformasikan terkait sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa terjadinya penurunan massa otot, teman-teman. Penurunan massa otot pada saat tubuhnya itu mengalami defisit ataupun konsumsi kebutuhan kalorinya kurang dari 50%. Seperti itu. Nah, sehingga mencapai penurunan berat badan tentunya. Nah, tapi di sini yang turun ternyata adalah komposisi ototnya. Seperti itu. Padahal yang harusnya diturunkan itu adalah komposisi lemaknya biasanya teman-teman, seperti itu. Nah, tetapi mereka kebanyakan tidak menyadari hal itu karena mereka fokus kepada penurunan berat badan saja, itu dari timbangan. Mereka tidak tahu bahwa penurunan berat badan ini berasal dari massa ototnya. Dan menurut penelitian ini, bahwa penurunan massa otot ini bisa mencapai 5%, atau jika dengan cara menahan lapar atau kelaparan dalam kondisi yang kronis, itu bisa mencapai 20% dari massa ototnya. Kemudian bagaimana dengan lemaknya? Nah, ternyata dari hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa untuk lemak itu cenderung tidak berkurang secara signifikan, seperti itu. Nah, di sini kita mengalami kerugian sebenarnya karena yang turun ini ternyata massa ototnya, bukan massa lemaknya, teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman tidak menyadari hal itu karena terlalu berfokus pada timbangan berat badan. Apa sih yang terjadi kalau misalnya kita memilih untuk menurunkan berat badan dengan cara olahraga? Seperti yang kita ketahui bahwa tubuh kita kan mengonsumsi atau kita makan makanan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan energi kita, kalori tubuh kita. Nah, maka kita perlu mencukupi kebutuhan kalori kita dan juga melakukan aktivitas fisik yang seharusnya, seperti itu, dan juga mungkin ditambah dengan olahraga. Nah, mungkin untuk aktivitas sehari-hari seperti bekerja, sekolah, ataupun yang rutin dilakukan,
kita otomatis akan melakukannya. Tetapi menyisihkan waktu untuk olahraga, nah hanya beberapa orang saja mungkin yang bisa melakukan itu ataupun yang concern terhadap itu. Nah, kita seharusnya bisa lebih sadar lagi untuk menyisihkan waktu, menyempatkan untuk olahraga, untuk proses penurunan berat badan ini. Untuk mengeluarkan kalori yang lebih dari biasanya, maka olahraga ini sangat dibutuhkan teman-teman. Itu salah satunya ya. Boleh dari mulai latihan beban, ataupun latihan kardio, ataupun latihan olahraga yang lainnya seperti itu. Tentu manfaatnya ini untuk merubah komposisi tubuh teman-teman sekalian. Nah, di sini yang mungkin akan terjadi adalah perubahan ataupun penurunan berat badan teman-teman itu bisa saja tetap terjadi. Nah, tetapi mungkin di sisi lain juga ada proses yang tidak berubah, dalam artian berat badan teman-teman itu stagnan atau tetap stabil di angka yang sama. Nah, tetapi yang perlu teman-teman ketahui bahwa terjadi perubahan massa otot teman-teman. Nah, massa otot yang meningkat, massa lemaknya menurun. Walaupun teman-teman berat badan tidak berubah, tetapi pada dasarnya massa otot teman-teman itu bertambah. Nah, ini merupakan hal yang bagus sebenarnya. Nah, sebetulnya saat teman-teman berat badannya sama, tetapi komposisi tubuhnya berubah, itu teman-teman bisa kelihatan langsing juga teman-teman. Karena sebenarnya untuk volume sendiri, massa otot dan massa lemak itu memiliki volume yang berbeda. Sehingga, nah di sini kalau komposisi tubuhnya berubah, ototnya lebih meningkat, kemudian lemaknya turun, itu teman-teman akan kelihatan lebih langsing juga seperti itu. Nah, walaupun berat badan yang sama. Nah, kemudian apa sih kesimpulannya? Nah, di sini kita bisa tarik kesimpulan sebetulnya jika teman-teman ingin mengkombinasikan antara defisit kalori kemudian dengan penambahan dari olahraga, aktivitas fisiknya. Nah, mungkin teman-teman bisa mengkombinasikan dua hal tersebut. Jadi jangan dipilih salah satu sebetulnya. Kalaupun dipilih salah satu, menurut pendapat saya lebih baik teman-teman mengkonsumsi kalori yang sesuai dengan yang dianjurkan kebutuhan teman-teman, kemudian teman-teman menambah dengan aktivitas fisiknya ataupun olahraganya. Nah, dibandingkan teman-teman harus menahan rasa lapar ya atau secara berlebihan ataupun secara ekstrim seperti itu. Karena kita mencegah terjadinya penurunan massa otot dalam tubuh kita. Walaupun berat tubuh kita menurun, itu tidak akan ada artinya jika yang turun itu adalah ototnya, bukan lemaknya teman-teman. Nah, kalaupun teman-teman mau mengkombinasikan antara defisit kalori dan penambahan aktivitas fisik, silakan teman-teman konsultasikan dengan ahli gizi terdekat ataupun ahli gizi yang teman-teman ketahui terkait proses untuk pola makannya, pengaturan pola makan dari defisit kalori ini. Kemudian juga teman-teman tentukan untuk aktivitas fisik ataupun olahraganya, sehingga bisa mencapai penurunan berat badan yang diinginkan, ataupun sebenarnya untuk tujuan yang lebih optimal lagi, sebenarnya ini adalah untuk perubahan komposisi tubuh ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan massa otot dan juga penurunan massa lemak seperti itu, sehingga massa lemaknya bisa normal dan massa ototnya bisa normal juga, ataupun lebih bagus jika kita berlebih massa ototnya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat teman-teman, tetap olahraga, jaga kesehatan teman-teman. Oke, Gizi Link, solusi gizi kita.